dalam sebuah hadis sahih akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di sahihnya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila an sawmi yaumi Arafah, qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan tentunya puasa pada hari Arafah. Perhatikan, an saumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah, Yaum Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru as-sanata al-madiyah, menghapuskan dosa yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Hadis yang mulia ini merupakan nas, dalil yang sahih dan sarih yang menjelaskan bahawa puasa Arafah adalah pada hari Arafah, bukan di luar hari Arafah. Atau dengan kata lain, mengikuti ru'yah negeri masing-masing, karena akan terjadi perbedaan. Sedangkan puasa Arafah, para sahabat mengerti, karena itu mereka bertanya, an saumi yaumi Arafah, dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan sudah ma'ruf di kalangan mereka bahwa puasa Arafah jatuh pada hari Arafah, bukan selain hari Arafah. Menunjukkan terkait juga dengan tempat. Berarti kalau hari Arafah jatuh pada hari Senin, maka pada hari Senin itu kita puasa. Kalau kita puasa pada hari Selasa, maka ini di luar hari Arafah. Jadi dalil yang sangat kuat dan tidak bisa lagi dilawan oleh ra'yu.
Apa kira-kira hujjah mereka yang mengatakan boleh puasa di luar hari Arafah? Apa hujjahnya? Hah? Hah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasaumu tis'a Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah yaum Arafah. 9 Dzulhijjah, yang dimaksud 9 Dzulhijjah hari Arafah. Apalagi hujjah ini? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini di mana? Ramadan. Dan kita tahu bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis sumu li ru'yatihi adalah satu ru'yah untuk seluruh negeri. Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, ru'yanya satu. Apabila sudah terlihat, misalnya Saudi Arabia sudah melihat ru'yah, maka seluruh negeri mengikutinya. Dan ini ma'ruf di kutubul fiqh, di kitab-kitab fikih. Saya kira tidak tersembunyi bagi para pelajar. Sahih, satu ru'yah untuk seluruh negeri. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, masing-masing negeri mempunyai ru'yah. Berarti dalil ini dalil ihtimal. Mana yang lebih tegas dalilnya? Saum Arafah. Karena dalil yang kedua ini para ulama berselisih. Ada yang memahami satu ru'yah. Berarti hujjah ini pun tidak kuat. Apalagi hujjahnya Asar Ibn Abbas ketika zaman Muawiyah ya. Oh, lah, itu untuk menetapkan sebagian madhab, sebagian pendapat para ulama menguatkan bahwa masing-masing negeri ada matla'nya. Ya, itu betul. Itu salah satu untuk menguatkan ini. Tapi yang saya maksud bahwa dalil ini dipakai oleh para ulama dan mereka berbeda menjadi dua pendapat. Itu dia. Berarti ini dalil ihtimal. Paham ya? Bukan untuk menguatkan salah satunya. Saya ingin membantah hujjah ini. Tidak tepat berdalil dengan ini. Apalagi hujjahnya. Apa? Hah? Kenapa? Mereka mengatakan kalau seandainya tergantung dengan tempat. Hah? Jika seandainya bergantung dengan tempat, berarti ketika seandainya telah nanti tidak ada yang untuk di Arafah, berarti tidak ada puasanya. Sampai akhir zaman akan ada Arafah. Setelah Ya'jud wa Ma'jud masih ada orang menunaikan ibadah haji. Ini hayyal namanya. Apalagi hujjahnya? Perbedaan waktu, Ustaz. Mereka mengatakan ada misalnya sebuah daerah yang mungkin letaknya di timur, kemudian berarti mereka tidak akan mendapatkan puasa Arafah karena Arafahnya sudah akan nanti, masih akan datangnya nanti, Ustaz. Mereka memperkirakan. Ingat hadis Dajjal yang sehari seperti setahun. Bagaimana salat 5 waktu? Kirakan. Yang kita urus kita di sini. Kenapa di sana? Apalagi hujjahnya? Mereka bilangnya gini, Ustaz. Jadi diadakan dulu waktu belum ada gadget. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Arafah sekarang karena nggak ada komunikasi atau Dulu, kita bicara sekarang atau dulu? Dulu urusan mereka para ulama, urusan kaum muslimin yang dahulu.
Tetapi mereka, mazhab mereka mengikuti sana, dan mereka memperkirakan, alhamdulillah, apakah kita tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan hanya beberapa detik sudah tahu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apalagi hujjahnya? Apa? Ini lafzul am atau khas, mutlak atau muqayyad? Lafaznya mutlak atau muqayyad? Bentuk lafaz itu muqayyad. am, mutlak. Sedangkan su'ila an saumi yawm Arafah muqayyad. Itu pertama. Yang kedua, yakni mereka yudhahi ma'an nas, ya, bersama manusia. Sahih, menyembelihnya iya, besoknya bisa luas, wasi menyembelih. Yang ketiga, bersama manusia sana, nisbi. Apa lagi hujjahnya? Menyelisih umarok. Itulah rada dewasa. Menyelisih umara, alhamdulillah umara di sini enggak melarang. Bebas. Itu pertama. Menyelisihi umara, kalau antum ditanya, yakni ketaatan kepada umara mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Bukan mutlak. Kalau mutlak, maka kita jadikan umara arbaba min dunillah. Muqayyad. Dengan apa? Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati, walaupun tidak boleh memberontaknya. Hujjah lain, ini permasalahan ilmiah. Pernah kejadian pada masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Uthman melarang kaum muslimin, yakni para sahabat dan tabi'in saat itu, menunaikan haji kiran, umrah dengan haji berbarengan bersama, atau haji tamattu. Utsman memerintahkan agar haji ifrad. Ini ijtihadnya. Waktu itu beliau khalifah, bahkan keluar langsung larangan. Ini melarang nggak pemerintah? Nggak melarang. Ya. Kata Marwan bin Hakam, syahidtu Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhuma wa Utsman yanha 'anil mut'ati wa ay yujma'a bainahuma
falamma ra'a Aliyun ahalla bihima labbaika bi umratin wa hajjatin qala ma kuntu li'ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Kata Marwan bin Hakam, aku menyaksikan yakni kejadian antara perselisihan Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma. Uthman melarang menunaikan ibadah haji tamattu dan qiran wa ay yujma'a bainahuma. Tatkala Ali melihat itu, mengetahuinya, maka Ali langsung tegas berihlal, mengucapkan talbiyah labbaika bi umratin wa hajjatin. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah dan haji. Ini haji apa namanya? Tamattu, qiran. Kan labbaika bi umratin wa hajjatin. Kemudian Ali mengatakan, ma kuntu li ad'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seseorang. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan haji qiran. Utsman melarangnya karena satu dan lain hal. Ali yang melihat itu langsung membantahnya dan melaksanakan ibadah haji qiran. Ya, dalam lafaz yang lain, ketika Utsman mendengar Ali berihlal, bertalbiyah bi umratin wa hajjatin, maka Utsman mengatakan, alam nakun tunha an hadza, bukankah kita telah dilarang oleh khalifah, maksudnya beliau, mengerjakan itu? Qala, jawab Ali, bala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihima jami'an. Betul, khalifah telah melarangnya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan keduanya. Walam ada qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulika. Aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataanmu. Ini khilaf antara umara dengan ulama. Ketika ada umara yang menurut ulama menyelisihi sunnah, maka ulama mengajarkan kepada umat sunnah itu terang-terangan. Oleh karena itu para ulama mensyarahkan hadis ini seperti yang saya jelaskan. Ya. Jadi riwayat Bukhari dan lain-lain sudah pernah kita bahas. Di antara syarahnya, isya'atul alim ma'indahu minal ilmi. Orang alim menyebarkan ilmu yang ada pada dia, wa izharuhu, dan menyatakannya, dan munazarah, melakukan perdebatan dengan wulatul umur, para umara dan yang selain mereka, bagi mereka yang memiliki, dengan maksud munasahatul muslimin, menasihati kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah, tidak bisa orang berdalil menyalahi. Kalau sebagian meyakini bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang, saya kira paham. Habis hujjahnya? Tidak ada. Kalau habis, saya pindah ke
masalah yang lain.